Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran dari minggu ini, Ibu akan membahas materi tentang sistem organisasi kehidupan. Tolong perhatikan baik-baik video ini supaya kalian memahami dengan baik dan mampu menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja ya materi tentang sistem organisasi kehidupan. Yang pertama itu tentang tingkatan organisasi kehidupan. Nah, sebelum Ibu membahas lebih jauh menjelaskan gambar ini, Ibu mau bertanya dulu. Coba kalian amati tubuh kalian sendiri. Nah, bagian tubuh mana saja ya yang bisa terlihat, yang bisa kalian raba atau kalian pegang? Coba bagian tubuh mana saja? Nah, ini Ibu contohkan ya, misalnya hidung. Hidung itu kan bisa kalian lihat ya, hidung. Kemudian bisa kalian raba. Oh iya, ini hidung. Nah, tapi pernah tidak kalian pikirkan kenapa ya bisa berbentuk hidung seperti ini? Dengan ada 2 lubang, kemudian bentuknya dia seperti ya hidung pada umumnya. Pernah tidak kalian berpikir? Terus kemudian kenapa ya berbeda dengan bentuk telinga, bentuk mulut, bentuk mata, dan lain sebagainya? Nah, ternyata itu semua ada penyusunnya. Dan penyusun dari masing-masing seperti hidung, telinga, mulut, dan sebagainya itu berbeda. Karena yang menyusunnya pun berbeda. Nah, sekarang kita lihat dari gambar ini. Jadi yang menyusun semua itu contoh lah ya hidung. Dia yang menyusun hidung itu ternyata dimulai dari yang namanya sel. Tingkatan selanjutnya setelah sel yaitu jaringan. Kemudian setelah jaringan ada organ. Nah, pada tingkatan organ ini contohnya tadi ya, seperti hidung, telinga, mulut itu termasuk ke dalam organ. Nah, dari semua organ-organ itu akan bekerja sama membentuk fungsi atau kerja yang sama. Nah, selanjutnya membentuklah sistem organ. Nah, setelah organ ada yang namanya organisme atau individu atau disebut dengan makhluk hidup. Pada gambar ini terlihat ada beberapa komponen seperti ada hewan, ada beberapa jenis hewan, kemudian ada beberapa jenis tumbuhan. Nah, jadi sebetulnya di setelah organisme ini ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, bahkan ada beberapa tingkatan lagi. Tapi pada materi kali ini kita membahas sampai tingkatan organisme. Nah, sebetulnya setelah tingkatan organisme ini masih ada beberapa tingkatan lagi. Kalian bisa lihat di gambar setelah tingkatan organisme ya. Nah, itu salah satu contoh dari tingkatan-tingkatan yang lainnya. Akan tetapi pada materi kali ini Ibu akan cukup membahas sampai di tingkatan organisme. Di tingkatan pertama ini ada sel. Sebelum Ibu membahas lebih jauh lagi apa tentang sel, apa itu sel, bagaimana kerja sel dan sebagainya, perlu kalian ketahui bahwa secara struktur atau secara penyusunnya sel itu terbagi menjadi 2. Ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Secara
Ada pengertian bahwa sel prokariotik itu merupakan sel di mana bagian inti sel atau nukleusnya tidak diselubungi oleh membran inti. Sedangkan untuk pengertian dari sel eukariotik ini kebalikannya dari sel prokariotik. Jadi bagian inti selnya sudah diselubungi oleh membran inti. Dan secara tingkatan, sel eukariotik ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan sel prokariotik. Karena hampir semua organisme itu sudah membran inti selnya sudah memiliki yang namanya membran inti. Nah, makhluk hidup atau organisme yang memiliki sel prokariotik ini hanya dimiliki oleh organisme dalam kingdom Monera. Contohnya bakteri, pokoknya sejenis bakteri dan juga ganggang biru. Sedangkan pada sel eukariotik ini sudah dimiliki oleh beberapa makhluk hidup dalam beberapa kingdom. Contohnya kingdom protista, kingdom fungi, kingdom animalia, dan juga kingdom plantae. Nah, ini ada kaitannya ya dengan materi semester 1 kemarin. Nah, jadi kalian coba ingat-ingat lagi, hafalkan lagi organisme apa saja yang tergolong ke dalam kingdom-kingdom tersebut. Jadi kalian tahu, oh contohnya misalkan organisme jamur ini memiliki sel prokariotik atau eukariotik ya. Nah, coba diingat-ingat lagi materi di semester satunya. Nah, masih ingat materi yang di semester 1 kemarin mengenai klasifikasi makhluk hidup? Bahwa makhluk hidup itu terbagi menjadi 5 kingdom ya. Nah, di antaranya ini ada kingdom protista, monera, fungi, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, kalian ingat lagi ya, organisme-organisme apa saja yang termasuk dalam 5 kingdom tersebut. Ya, kita lanjutkan ke materi tentang sel. Ibu mau jelaskan pengertian dari sel, kemudian bentuknya, macamnya, fungsinya, dan lain sebagainya. Nah, silakan disimak ya. Pengertian sel, jadi sel itu adalah unit struktural maupun fungsional terkecil dari makhluk hidup. Secara jenisnya, sel terbagi menjadi 2, ada sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar dari kedua sel ini. Apakah terdapat perbedaan atau tidak? Nah, kalau ada perbedaan, coba kira-kira perbedaannya dari segi apa ya? Yang satu sel tumbuhan, yang satu sel hewan. Nah, Ibu bahas tentang sel tumbuhan dulu. Kalian perhatikan gambarnya. Pada sel tumbuhan, ini dia bentuknya hampir menyerupai bentuk bangun segi 6. Coba perhatikan baik-baik. Nah, bisa terlihat kan bentuknya? Ternyata sel tumbuhan memiliki bentuk seperti itu karena coba kalau kalian amati itu ada bagian luar dari sel tumbuhan yang berwarna hijau. Nah, itu disebut dengan dinding sel. Jadi dinding sel inilah yang memberikan bentuk pada sel tumbuhan sehingga sel tumbuhan itu terlihat memiliki bentuk seperti bangun segi 6. Nah, sedangkan pada sel hewan itu sendiri, dia bentuknya berbeda dengan sel tumbuhan. Kemudian juga tidak memiliki bentuk yang berwarna hijau yang disebut dengan dinding sel tadi. Jadi bentuknya ini pada sel hewan mungkin seperti bulat ya, tapi pada kenyataannya ini bentuknya tidak beraturan. Ya, disebut bulat tidak, disebut lonjong juga tidak.
dan bentuk dari sel hewan ini memang dia tidak beraturan. Nah, sekarang coba perhatikan bagian isi sel. Nah, jadi masing-masing sel ini memiliki isi ya, atau isinya ini disebut dengan organel sel. Nah, kalau kalian lihat, ini ada banyak sekali organel sel, baik pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Nah, nantinya organel-organel sel inilah yang akan bekerja, yang akan berfungsi dengan fungsinya masing-masing untuk bisa melakukan suatu aktivitas yang berkaitan dengan metabolisme tubuh. Nah, ini ada tabel ya, tabel beberapa organel-organel yang ada di dalam sel tumbuhan maupun sel hewan dan juga fungsinya. Nah, kalian silahkan baca, kalian kalau bisa ini harus dihafal ya, karena memang tiap organel sel memiliki fungsi yang berbeda dalam menjalankan aktivitasnya. Tingkatan organisasi setelah sel itu ada jaringan. Pengertian dari jaringan itu sendiri, jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Sama halnya dengan sel, jaringan juga terbagi menjadi dua. Ada jaringan yang terdapat pada hewan dan jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Dan masing-masing jaringannya pun berbeda dari segi bentuk, fungsi, dan juga letaknya. Pertama, kita membahas jaringan pada hewan terlebih dahulu. Nah, kalian lihat gambarnya ya. Ini ada gambar beberapa macam dari jaringan pada hewan. Jadi, tadi sebelumnya ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, dan juga jaringan saraf. Nah, ini Ibu mau menjelaskan bentuknya, kemudian letaknya ada di mana. Jadi, kalian perhatikan baik-baik. Jaringan pertama yaitu jaringan epitel. Kalian perhatikan ya, jadi letak jaringan epitel ini letaknya ada pada bagian kulit. Jadi kulit itu tersusun atas yang namanya jaringan epitel, karena sebagaimana fungsinya jaringan epitel itu adalah jaringan untuk melindungi bagian jaringan yang ada di bawahnya. Nah, selain itu, bentuk dari jaringan epitel ini juga bermacam-macam. Kalau kalian lihat ini di gambarnya ada bentuknya semacam pipi. Selain pipi ada juga kubus, kemudian ada juga silindris, dan jumlahnya pun ada yang satu lapis dan ada yang berlapis-lapis. Itulah ciri dari jaringan epitel. Nah, setelah jaringan epitel ada jaringan ikat. Nah, letaknya jaringan ikat ini pada di bagian dalam ya. Kemudian bentuknya jaringan ikat itu dia bermacam-macam dan bentuknya seperti tidak beraturan seperti halnya tadi jaringan epitel. Selanjutnya ada yang namanya jaringan otot. Nah, sesuai namanya, jaringan otot ini letaknya ada pada bagian otot atau kita kenal sebagai daging. Nah, ini ya bentuknya, dan jaringan otot pun ada terbagi menjadi 3 macam jaringan otot.
Nah, kalau yang di bawah ini beberapa jenis dari jaringan ikat. Tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa jaringan ikat itu banyak jenisnya. Salah satunya ini ada jaringan yang terdapat pada tulang keras. Kemudian juga ada jaringan yang terdapat pada tulang rawan dan jaringan yang terdapat pada darah. Yang terakhir ada jaringan saraf. Jaringan saraf ini letaknya ada di seluruh bagian tubuh, mau itu di bagian kulit, maupun otot, maupun ikat. Karena jaringan saraf ini berkaitan dengan sistem saraf yang ada di dalam tubuh. Nah, ini bentuk dari sistem saraf ya. Dia memiliki inti sel, kemudian memiliki serabut-serabut yang disebut dengan neuron yang fungsinya untuk menghantarkan impuls saraf. Selanjutnya jaringan pada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu kan ada beberapa bagian ya. Ada bagian akar, bagian batang, dan bagian daun. Nah, pada bagian masing-masing tumbuhan ini tersusun atas jaringan-jaringan yang sama, baik akar, batang, maupun daun. Jadi masing-masingnya tersusun atas jaringan pelindung yang letaknya pada bagian luar. Kemudian ada jaringan dasar, letaknya ini di bawah jaringan pelindung. Dan ada jaringan pengangkut. Ini fungsinya untuk mengangkut air maupun unsur-unsur hara dari akar ke daun ataupun sebaliknya dari daun ke bagian akar. Nah, ini letaknya ada di bagian dalam atau setelah jaringan dasar. Tingkatan selanjutnya yaitu organ. Pengertian dari organ, organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang nantinya akan melakukan fungsi atau kerja yang sama. Nah, ini gambar contoh-contoh dari organ ya, khususnya organ yang ada pada manusia. Tadi di awal sudah Ibu contohkan contohnya hidung. Hidung pun termasuk organ. Nah, kalau di gambar ini kebanyakan ini organ bagian dalam ya. Ini bagian dalam tubuh, tapi selain ini juga ada hidung, mata, telinga, mulut, kemudian tangan, itu juga disebut dengan organ. Nah, dari masing-masing organ ini akan melakukan fungsi yang berbeda. Contohnya di sini ada jantung misalkan. Jantung itu kan fungsinya untuk memompa darah. Kemudian ada fungsi dari lambung. Lambung fungsinya untuk mencerna makanan secara kimiawi. Begitu pun yang lainnya. Nah, contoh tadi Ibu jelaskan di awal hidung. Nah, fungsi hidung itu untuk apa sih? Fungsi hidung kan untuk mencium aroma, kemudian fungsi telinga untuk mendengar. Nah, jadi setiap organ itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, setelah organ, ada tingkatan lebih tinggi dari organ, yaitu sistem organ. Sistem organ merupakan kumpulan dari beberapa organ yang bekerja sama melakukan fungsi kerja tertentu. Meskipun ini kumpulan dari beberapa organ, tapi tidak semua organ berkumpul dan melakukan fungsi yang sama. Jadi ada beberapa organ khusus, contohnya sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ yang memang memiliki fungsi yang saling berkaitan. Contohnya mulut, lambung, usus, sampai ke anus. Ini contoh-contoh gambar sistem organ yang ada pada manusia ya.
Jadi pada manusia atau tubuh kita ini terdiri dari beberapa sistem organ, di mana masing-masing sistem organ ini melakukan kerjanya masing-masing sebagai aktivitas di dalam tubuh kita sendiri. Di sini ya contohnya ada sistem pencernaan, pernafasan, dan lain sebagainya. Kita bahas satu persatu. Nah, Ibu mulai bahas dulu sistem organ yang pertama, yaitu sistem pencernaan. Nah, sebetulnya Ibu tidak akan membahas lebih dalam lagi mengenai sistem-sistem organ ini karena akan kalian pelajari nantinya secara detail, secara mendalam di kelas 8 ataupun kelas 9. Jadi Ibu hanya menjelaskan gambaran umumnya saja tentang masing-masing dari sistem organ ini. Jadi yang pertama ya, ada sistem pencernaan. Apa sih fungsi dari sistem pencernaan? Ya, sebagaimana namanya ya fungsinya untuk mencerna. Tentunya mencerna makanan yang kita makan sehari-hari. Kemudian supaya tubuh kita tidak menjadi lemas, kita perlu asupan nutrisi. Itu kan berawal dari makanan yang masuk ke dalam tubuh, itu kemudian diolah oleh tubuh, dicerna menjadi partikel yang sangat kecil yang nantinya akan diserap oleh tubuh itu sendiri. Jadi tubuh bisa tetap melakukan aktivitas sebagaimana mestinya karena ada asupan nutrisi. Jadi kalian makan harus makanan yang sehat ya, yang bergizi. Karena tubuh kalian nanti akan menyerap makanan bergizi itu. Jadi sehingga tubuh kalian juga akan tetap sehat, akan tetap kuat menjalani aktivitas sehari-hari. Itu fungsi utamanya. Nah, ini ada mekanisme proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh. Nah, kalian lihat saja baik-baik ya tanda panah yang sudah Ibu beri. Sistem pernafasan. Sistem pernafasan ini terdiri dari beberapa organ ya. Dimulai dari udara masuk ke hidung atau rongga hidung, kemudian masuk ke bagian yang kedua itu disebut dengan laring, kemudian setelah laring nanti ada yang disebut dengan tenggorokan, ada disebut dari tenggorokan itu menuju ke bronkus, setelah bronkus ada bronkiolus, dan terakhir di paru-paru. Nah, coba lihat ini skema alur masuknya udara dari mulai hidung sampai ke paru-paru. Nah, bagaimana sih kerja dari sistem pernafasan ini? Sistem pernafasan itu kan kegiatannya bernafas ya. Ketika bernafas, apa yang kalian lakukan? Pastinya menghirup udara ya. Menghirup udara itu sebaiknya lewat hidung, jangan melalui mulut, karena pada hidung itu kan ada yang namanya rambut-rambut hidung. Nah, rambut-rambut hidung itu kan berfungsi untuk menyaring udara yang masuk itu. Ketika ada kotoran itu disaring dulu melalui rambut hidung, kemudian masuk ke bagian organ yang lain. Nah, tentunya tujuan bernafas itu ya untuk menghasilkan oksigen. Karena oksigen itu adanya di mana? Ya, adanya di alam atau di udara. Dan tubuh melakukan oksigen itu untuk menunjang aktivitas tubuh sendiri, karena oksigen itu merupakan molekul yang sangat penting bagi tubuh untuk melangsungkan sistem metabolisme tubuh. Jadi udara yang masuk itu masuk ke dalam paru-paru. Nah, di paru-paru ini barulah terjadi adanya pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Makanya ketika bernafas ada yang menghirup udara juga mengeluarkan udara. Nah, udara yang dikeluarkan itu berupa karbon dioksida. Dari mana karbon dioksida? Nah, itu dari tubuh kalian sendiri. Jadi melalui proses nanti ada kaitannya dengan sistem peredaran darah juga. Jadi setelah itu karbon dioksida ada di dalam paru-paru. Ketika oksigen masuk ke dalam paru-paru, kemudian terjadi pertukaran
Setelah terjadi pertukaran, barulah kalian melakukan aktivitas mengeluarkan nafas atau udara, dimana yang mengandung karbon dioksida, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada sistem rangka. Kalian lihat ya, ini ada beberapa jenis rangka atau tulang yang ada pada manusia. Apa sih fungsi rangka ini? Ya, tentunya fungsi rangka ini ya untuk memberikan bentuk bagi tubuh kita, kemudian membuat tubuh kita ini menjadi kokoh atau kuat, tegak karena adanya tulang di dalam tubuh kita. Makanya bisa membedakan bagian tangan, bagian perut, kepala ini karena di dalamnya ada yang namanya rangka. Nah, ini contoh-contoh dari rangka. Ini ada tulang bagian tengkorak. Setelah tengkorak itu ada bagian badan yang terdiri dari tulang dada, kemudian juga ada yang namanya tulang pinggul atau tulang kemaluan, kemudian ada tulang belakang yang panjang, tulang belakang, kemudian ada lagi tulang-tulang atau rangka pada anggota gerak, misalnya tulang pada tangan dimulai dari bahu, lengan, sampai ke pergelangan tangan, begitu pun dengan kaki dimulai dari bagian pinggul sampai ke lutut, kemudian ada betis sampai ke telapak kaki. Selanjutnya sistem peredaran darah. Nah, jadi fungsi dari sistem peredaran darah ini melanjutkan tadi hasil dari sistem pernafasan, yaitu oksigen. Di mana oksigen yang sudah dihasilkan dari sistem pernafasan ini akan diedarkan oleh darah ke seluruh bagian tubuh. Karena memang fungsi oksigen ini sangat membantu dalam proses metabolisme dalam tubuh. Jadi kerja tubuh itu tergantung, selain dari nutrisi makanan yang dimakan, juga ada tergantung dari banyaknya oksigen. Nah, ini ya, kalian perhatikan baik-baik alur skema dimulai dari peredaran darah, dia masuk ke paru-paru, kemudian mengambil oksigen yang ada di paru-paru, setelah itu baru diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi pada sistem darah ini organ-organ yang berkaitannya itu pertama ada yang namanya pembuluh darah atau seperti pipa. Nah, ini ya, seperti pipa ini disebut dengan pembuluh darah. Kemudian ada jantung juga. Nah, ini kerja jantung ini kerja yang sangat penting di dalam sistem peredaran darah karena untuk memompa darah ketika akan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya sistem saraf. Nah, di gambar ini ada organ-organ penyusun sistem saraf dimulai dari otak, kemudian ada sumsum tulang belakang, kemudian ada bagian saraf-saraf yang lainnya seperti saraf spinal. Nah, fungsi dari sistem saraf ini pertama dia akan menerima rangsang. Kemudian setelah rangsangan diterima itu akan dihantarkan ke pusat saraf, kemudian dari pusat saraf dihantarkan lagi ke bagian anggota gerak tubuh. Jadi contoh kecilnya seperti halnya kalian terjatuh, itu kan kalian akan secara otomatis merasakan rasa sakit. Nah, kalian jatuh itu berarti kalian mendapatkan rangsangan, dan secara otomatis kalian merasakan sakit, berarti ada penghantaran impuls saraf dari rangsangan tersebut ke otak, kemudian ke anggota tubuh yang terasa sakit tersebut. Makanya akan secara refleks kalian akan merasakan sakit dan ada semacam teriakan atau jeritan yang keluar dari mulut karena kesakitan. Itu contoh sederhana dari kerja sistem saraf. Selanjutnya ada sistem ekskresi. Ini ada 4 organ yang termasuk ke dalam sistem ekskresi. Jadi sistem ekskresi itu fungsinya sebagai tempat pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh.
Ini yang pertama ada ginjal. Nah, dari hasil proses kerja ginjal, ini ada beberapa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, makanya akan dikeluarkan. Nah, berupa urin atau air kencing. Setelah ginjal, kulit. Kulit akan, kulit juga mampu mengeluarkan zat yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh, yaitu berupa keringat yang dikeluarkan melalui kulit. Nah, yang ketiga, paru-paru. Paru-paru pun sama. Nah, ternyata selain sistem pernapasan, paru-paru pun memiliki peran dalam sistem ekskresi atau pengeluaran, di mana paru-paru mampu mengeluarkan zat yang sudah tidak digunakan oleh tubuh, yaitu berupa karbon dioksida. Nah, terakhir ini ada organ hati. Nah, hati ini sebagai pengeluaran zat-zat empedu ataupun zat-zat lainnya yang dikeluarkan bersama-sama dengan urin maupun dengan feses. Sistem pernafasan. Sistem pernafasan ini terdiri dari beberapa organ ya. Dimulai dari udara masuk ke hidung atau rongga hidung, kemudian masuk ke bagian yang kedua itu disebut dengan laring, kemudian setelah laring nanti ada yang disebut dengan tenggorokan. Ada disebut dari tenggorokan itu menuju ke bronkus. Setelah bronkus ada bronkiolus dan terakhir di paru-paru. Nah, coba lihat ini skema alur masuknya udara dari mulai hidung sampai ke paru-paru. Nah, setelah membahas tentang beberapa contoh dari sistem organ, sekarang masuk ke tingkatan selanjutnya, yaitu tingkatan organisme. Dan ini sekaligus tingkatan terakhir yang akan dibahas pada materi ini. Nah, pengertian organisme itu sendiri merupakan individu yang dapat berupa uniseluler atau satu sel seperti bakteri ataupun multiseluler ataupun banyak sel yang terdiri dari organ dan sistem organ. Nah, ini contoh dari individu ya atau organisme. Jadi satu organisme itu sama dengan satu individu atau satu makhluk hidup. Contohnya di sini ada satu individu. Contohnya ibu sendiri, ini disebut dengan organisme. Kalian satu orang juga disebut dengan organisme. Nah, selain pada manusia juga ada pada makhluk hidup lainnya. Contohnya hewan maupun tumbuhan. Nah, ini di sini ada beberapa macam organisme, ada satu sapi, ada satu kuda, ada satu kelinci. Nah, itu disebut dengan satu organisme. Nah, kalau gambar ini pembahasan dari yang pertama tadi ya, bahwa tingkatan setelah organisme itu ada beberapa tingkatan lagi. Nah, ini piramida tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari individu. Perhatikan yang paling bawah. Nah, di situ ada satu individu ya, contohnya tikus. Nah, tikus yang satu dengan tikus yang lain ini akan membentuk yang namanya populasi. Jadi, populasi itu adalah kumpulan dari beberapa individu yang sama atau yang satu jenis. Contohnya populasi tikus. Di sini ada lagi mungkin contoh lain populasi burung, populasi ayam dan lain sebagainya. Nah, setelah populasi, tingkatan di atasnya itu ada disebut dengan komunitas. Kalau komunitas ini terdiri dari beberapa populasi. Contohnya di sini ada populasi burung, populasi tikus, dan populasi tumbuhan. Setelah komunitas ada yang namanya ekosistem. Nah, ekosistem ini adalah sebuah interaksi atau hubungan antara makhluk hidup yang ada di dalamnya beserta juga komponen-komponen yang ada di alam seperti air, udara, kemudian tanah, batu, dan sebagainya. Jadi ini tingkatannya lebih tinggi
Dan ini yang akan dibahas pada bab 2 di semester kali ini. Nah, setelah ekosistem masih ada tingkatan selanjutnya, yaitu ada tingkatan bioma dan ada tingkatan biosfer. Nah, sekian materi sistem organisasi kehidupan. Mudah-mudahan kalian paham dan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.